Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek LG dengan tipe 21FB7RG yang rusaknya adalah standby tapi nggak mau on. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Pemirsa, kali ini saya mau nunjukin ke pemirsa gimana caranya untuk memperbaiki sebuah TV. TV ini made in Malaysia dan kondisinya pernah diservis karena kabel playbacknya udah disambung seperti ini. Terus umur TV-nya udah tua karena tunernya udah mau patah. Terus banyak jamur di komponen-komponen deket tuner, playback yang udah kelihatan lembab, kapasitor yang udah berjamur, resistor yang kelihatan gosong, dan emang bener TV ini pernah kesambar petir. Kapasitornya udah pernah saya ganti. Tentu buat pemirsa yang belum pernah tahu gimana caranya memperbaiki TV, pasti bakal bingung sama komponen-komponen yang ada di TV ini. Saya bakal tunjukin komponen-komponennya apa aja. Saya tunjukin ke pemirsa komponen yang penting-penting aja ya, yang nggak penting nggak saya tunjukin, tapi bakal saya tunjukin kalau misalnya perlu satu saat nanti. Ini adalah playback. Di dekat playback ada transistor berkaki 3, namanya transistor horizontal. Ini adalah bagian regulator, ini adalah elko regulator, dan ini adalah pendingin, di mana di sini adalah pendingin untuk mendinginkan IC regulator. Terus ada pendingin lagi, ini adalah pendingin untuk mendinginkan IC dari IC vertikal. Terus ini ada pendingin lagi, ini adalah pendingin untuk mendinginkan IC suara. Ada sebuah komponen yang panjang kayak ulat bulu yang kakinya ada banyak. Ini adalah IC chroma atau IC warna. Terus ini ada IC kecil yang panjang juga yang kakinya banyak, ini adalah IC program. Kalau misalnya memperbaiki TV seperti ini, yang rusaknya adalah TV-nya standby tapi nggak mau on, kita nggak bakal utak-atik IC warna, kita nggak bakal utak-atik IC audio. Yang bakal kita cek adalah transistor horizontal, IC vertikal, komponen-komponen yang berhubungan sama playback. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya masih nggak bisa, kita bakal cek IC chroma juga pada akhirnya. Beginilah penampakan setelah PCB-nya dibalik pemirsa. Kira-kira pemirsa bingung nggak waktu melihat banyak sekali komponen seperti ini? Kalau misalnya pemirsa sering untuk memperbaiki peralatan-peralatan elektronik pasti nggak bingung ya. Tapi buat pemirsa yang belum pernah itu pasti bingung. Saya kasih saran nggak usah bingung-bingung karena kita nggak akan utak-atik semua. Kita utak-atik bagian tertentu aja. Seperti ini, kita bakal utak-atik di bagian sini. Karena TV-nya standby, pasti kita bakal utak-atik bagian B+. B+ itu kalau misalnya kita carinya susah, kita bakal cari di sini aja. Perhatikan kaki playback yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaki. Salah satunya pasti ada yang bertuliskan B+ seperti ini. Kita bisa melakukan pengukuran di kaki ini. Kalau misalnya nilainya 115 volt, berarti dia masih dalam keadaan baik. Artinya tegangan 115 voltnya nggak ada masalah. Biasanya melakukan pengukuran di kaki B+ yang di playback sini itu kadang berisiko. Kadang-kadang kita bakal salah nempel ke sebelahnya. Jadi untuk melakukan pengukuran kita bisa tarik mundur. Kita cari elko yang berukuran 160 volt. Elko itu berfungsi untuk mensuplai tegangan atau menyimpan tegangan sebesar 115 volt. Kita bisa urutkan ke sini, terus nanti bakal jumpain ini apa nih, FR ini kayak fuse gitu, dia nyebrang ke sini ya. Nah nanti dia jalan ke sini, terus ke sini, terus ke sini di jumper pakai lilitan, terus ke sini di jumper juga, terus masuk ke sini. Nah, ini adalah elko 160 volt. Kita akan mengukur tegangan di sini. Untuk pemirsa yang pemula,
baiknya kalau misalnya mau melakukan pengukuran tegangan, siapin aja dulu dua kabel seperti ini. Satu kabel kita tempelin, kita solder di kaki elko plus. Satu kabel lagi kita solder di kaki elko min. Jangan lupa panasin dulu soldernya ya pemirsa. Tancepin di sini. Sambil nungguin soldernya panas, jangan lupa dulu minum kopi. Setelah soldernya panas, solder aja seperti ini ya pemirsa. Udah saya solder, sekarang tinggal saya balik aja mesinnya. Kalau misalnya PCB RGB-nya dilepas, pasang aja dulu. Begitu juga untuk kabel-kabel yang lain seperti ini. Kabel audio, kabel degaussing jangan lupa juga. Terus kabel powernya. Supaya bisa melakukan pengukuran dengan presisi, pakai aja avometer digital. Karena tegangannya adalah 115 volt yang mau kita ukur, jadi kita pakai ring antara 200 sama 1000 volt DC. Saya pakai 1000 volt DC aja. Dan kabel ini akan bertegangan 115 volt DC. Bagian luar adalah ground, bagian dalam adalah positifnya. Kalau kabelnya, yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Sekarang TV-nya kita hidupkan pemirsa. TV-nya hidup dan lampu standby-nya hidup. Sekarang kita cek berapa tegangannya. Tegangannya terukur 110 volt. Tegangannya terukur 110 volt. Nah, saya tekan tadi bilang tegangannya harusnya 115 volt. Ternyata tegangannya terukur 110 volt. Pertanyaannya, apakah TV ini rusak atau bagian horizontalnya itu rusak? Belum tentu pemirsa, karena sebagian TV itu bertegangan 110 volt. Dan standarnya adalah 115 volt. Jadi untuk sebagian merek-merek TV tertentu, kita harus mencari nilai presisinya, berapa tegangan horizontalnya. Kalau misalnya di TV-nya nggak ditunjukin keterangan itu, kita bakal cari skemanya. Nah, kalau udah kita cari skemanya atau kita teliti di TV-nya, kita menemukan berapa nilai tegangannya, baru kita bisa memastikan TV ini bertegangan 110 volt atau 115 volt. Kalau misalnya kita udah tahu pasti ternyata kerusakan, maksudnya kalau misalnya kita udah tahu pasti tegangannya adalah 115 volt, berarti TV ini kekurangan tegangan sebesar 5 volt. Gitu ya.